Nah ini kalau kita berpijak dari apa yang sampaikan penanya soal keadilan dihubungkan dengan pasal 2 KUHP yang baru yang sudah berlaku ini, itu memang riskan. Jadi memang agak sulit. Apalagi perkara Tom Lembong masih jauh. Kepastian hukum aja belum ada di situ. Apalagi keadilan. Intensi Pak Tom Lembong untuk berbuat jahat kan tidak ada karena sudah ada keadaan-keadaan sebelumnya gitu loh. Di luar itu kalau kita lihat tadi apakah kepentingan masyarakat terlayani atau tidak? Itu juga ada. Kedua, apakah Pak Tom Lembong mendapatkan keuntungan atau tidak? Di luar ada terminologi yang katakan tadi negara dirugikan atau tidak. Tapi ada dua sisi ini. Disitulah hakim sebenarnya secara bijaksana untuk mempertimbangkan. Sayang, hakim abai untuk melihat ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang, selamat datang pada acara Access to Justice, mencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Pembangunan Indonesia bekerja sama dengan ADR Law Firm telah hadir hari ini ya para ahli-ahli hukum. Yang pertama adalah Profesor Romli Atma Sasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, sekaligus juga pendiri dari Pusat Studi Hukum Pembangunan Indonesia dan ADR Law Firm. Beliau juga praktisi hukum, khususnya pada pembentukan hukum, ya, yang sudah mulai dari pembentukan hukum tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang pencucian uang, dan juga turut menyusun kitab undang-undang pidana yang baru. Dan Saudara Dr. Atsmi, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Nah, khusus dalam pembahasan hari ini ada peristiwa yang sangat menarik yang terus bergulir dan mendapat perhatian dari masyarakat baik dalam dan luar negeri, yaitu adanya vonis kepada Tom Lembong di dalam adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perbuatan impor gula. Nah, di dalam vonisnya hakim menyatakan Tom Lembong secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi ya berdasarkan alasan-alasan pokok, yaitu telah ada berdasarkan alasan utama bahwa Saudara Tom Lembong melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang menarik dari peristiwa ini adalah bahwa respon dari masyarakat sangat kontradiktif dengan vonis pengadilan tindak pidana korupsi. Yang ini sangat tidak biasa karena biasanya vonis masyarakat justru sangat mendukung adanya vonis tindak pidana korupsi. Nah, tetapi dalam vonis Tom Lembong saat ini, respon dari masyarakat justru mempertanyakan kenapa Tom Lembong dapat dikenakan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu kepada Prof. Romli Atma Sasmita dan Dr. Atsmi untuk kita mintakan bagaimana pandangan terhadap situasi yang saat ini, kenapa bisa terjadi adanya kontradiksi antara putusan tindak pidana korupsi
dan respon masyarakat yang mewakili rasa keadilan di masyarakat. Kita mulai dari Dr. Atsmi terlebih dahulu. Baik, saya kira ini menarik di kasus Tom Lembong yang cukup mendapat perhatian masyarakat. Saya mulai dari awal, jadi pintu masuk dalam kasus ini kita ngelihat kalau dalam hukum pidana itu pasti akan dipetakan dari lokus dan tempus. Mau tidak mau kita akan bicara rentang waktu. Kalau kita melihat Pak Tom Lembong ini kan baru jadi menteri tanggal 12 Agustus 2005. Artinya kebijakan-kebijakan ataupun perbuatan-perbuatan tindakan akan berlaku pada 12 Agustus 2005 sampai 2015 sampai Juli 2016. Jadi rentangnya sekitar 11 bulan. Dalam 11 bulan itu, waktu Pak Tom Lembong sebelum menjadi menteri, ada pada masa Pak Ahmad Gobel, itu sudah ada MOU duluan. Ada MOU antara Kementerian Perdagangan dengan TNI Angkatan Darat. Apa yang di MOU-kan adalah berkaitan tentang operasi pasar. Ada pembantuan distribusi gula yaitu pada tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi sebelum itu sudah ada MOU nih dengan TNI Angkatan Darat untuk mendistribusikan gula. Sekitar 100.000 ton sudah diberikan. Terus kita lihat dari yang itu lagi, kita bisa melihat ada persoalan hari ini tadi kalau kita baca dalam putusan mempersoalkan seolah-olah tidak ada koordinasi di dalam koordinasi kebijakan. Padahal diketahui permasalahan timbul berkaitan tentang kurangnya koordinasi dalam impor ini antar kementerian itu sudah terjadi 2013. Kita bisa baca dalam putusan halaman 1384. Diakui oleh Dirjen Agro pada rakor 26 Juni 2016. Jadi persoalan koordinasi antar kementerian di perdagangan sudah terjadi dari sejak 2013. Artinya itu sebelum Pak Tom Lembong pun masuk ke situ, peristiwa itu sudah ada. Ketiga, kita bisa melihat menjadi pemantik dalam kasus ini juga, kenapa laporan hasil pemeriksaan BPK ini baru ada pada 2 Maret 2018 setelah Pak Tom Lembong tidak lagi menjabat. Jadi jaksa mengambil laporan BPK itu pada tahun 2018. Jadi 2015, 2016 ada lompatan. 2017 baru 2018. Nanti kita kaitkan ada apa lagi di tahun berikutnya. Nah, inilah yang menjadi krusial menurut saya pikir hakim tidak mempertimbangkan. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau kita mengambil katakanlah pada tersangka itu adalah seseorang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan. Di situ ada kata keadaan. Dan kalau kita ambil lagi dalam pikiran-pikiran dalam hukum pidana ada elemen-elemen hukum pidana, di situ ada juga dipertimbangkan tidak hanya perbuatan, tapi keadaan-keadaan yang menyertai pelaku sebelum, pada saat terjadinya perbuatan itu, dan sesudahnya. Kalau kita ambil dari 3 hal tadi menjadi pintu masuk, ada keadaan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Seolah-olah Pak Tom Lembong melakukan sesuatu kejahatan, padahal sebelum itu juga, ini sudah ada nih, kooperasinya 2. Inkopol, itu adalah unit kepolisian, dan TNI Angkatan Darat. Mau tidak mau Pak Tom Lembong juga harus melakukan. Dan keadaan operasi pasar juga menunjukkan pada saat itu, keadaan stabilitas gula nasional juga tidak sedang baik-baik saja. Karena operasi pasar itu kan untuk masuk intervensi negara supaya menstabilkan atau pemerataan. Menurut saya itu catatan pertama saya. Ini sebelum ke Prof. Romli, saya ingin menanyakan dulu karena Dr. Atsmi ini dari masyarakat hukum pidana ya dan kriminolog yang menggelitik pertanyaan ini, apakah terdapat perbedaan nilai keadilan, ya, rasa keadilan di pengadilan dan rasa keadilan di masyarakat. Karena sepengetahuan saya yang saya ketahui dari konsep kitab undang-undang hukum pidana itu dikatakan bahwa hakim harus menilai rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Nah ini yang bergeser siapa nih? Apakah rasa keadilan di masyarakat itu terjadi pergeseran? Ataukah memang rasa keadilan di hakim ini yang perlu dievaluasi? Nah ini apakah dari Dr. Atsmi bisa menjelaskan nih, mengenai? Jelaskan KUHP itu kan putusan adalah mahkota dari sebuah perkara. Dalam KUHP itu juga sudah diatur tentang elemen-elemen formalitas dari 197 dari huruf A
ada setidaknya 10 elemen yang harus dipertimbangkan, yaitu ada pertimbangan hukum hakim juga menjadi esensi, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, unsur-unsurnya itu terbukti atau tidak, yang apabila tidak ada dalam putusan tersebut menjadi putusan itu batal demi hukum. Kalau kita kaitkan dalam kasus Tom Lembong dikaitkan dengan pasal 2, pasal 3, dan pasal 55 KUHP, tentunya kan harus diiris ini. Berkaitan tentang kerugian keuangan negara. Kalau kita tilik sebenarnya terlepas ini adalah nanti adalah kebijakan administratif atau mungkin ada perbuatan pidana yang mau tidak mau kita harus kasih prolog dulu. Kita harus hargai juga putusan hakim yang sudah menyelesaikan tugasnya hari ini. Tapi kan wajar secara akademik kita menelaah. Dalam kasus ini adalah kerugian yang dituduhkan dan nyata itu adalah 194 miliar. Ya kan, tapi negara juga sudah dalam seuang, begitu ada biaya masuk pajak impor, itu sekitar 320 miliar. Dan ini menyeret sekitar kira-kira ada 9 perusahaan tebu. Jadi kerjasama Pusat Koperasi Angkatan Darat dan Kepolisian tadi bermitra dengan 8 pabrik tebu tadi, ini akhirnya ada uang masuk juga sekitar 320. Kalau mau diambil dalam fokus nilai kerugian, negara sebenarnya tidak ada juga rugi yang begitu jauh. Artinya kan bisa ditata kembali di mana yang tidak pasnya. Kembali kepada rasa keadilan tadi, ya kembalilah seharusnya hakim kan sangat teliti menelusuri perkara ini dengan cukup detail. Ada 194 miliar, tapi satu sisi juga negara juga sudah terima dari pajak impor masuk 320. Ya, ini kan harus dipertimbangkan. Jangan semua-semuanya didekatkan juga dengan pidana. Nah, ini yang mungkin jadi catatan rasa keadilan yang mungkin setiap orang juga berbeda-beda, tapi hakim seharusnya lebih jeli. Bagaimana sekarang menurut Prof, dari pengamatan Prof ya berkaitan dengan rasa keadilan ini Prof? Ada perbedaan penilaian masyarakat dan penilaian keadilan berdasarkan pengadilan yang selama ini selalu sejalan Prof. Putusan daripada pengadilan tindak pidana korupsi selalu sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Jadi apabila putusan pengadilan memvonis bersalah, menurut penilaian masyarakat juga bersalah. Nah sekarang ada perbedaan. Putusan pengadilan Pak Tom Lembong menyatakan bersalah, menurut masyarakat tidak seperti itu. Nah apakah yang bergeser ini penilaian keadilan di masyarakat ataukah ada pandangan lain dari pengadilan, Bro? Ini pertanyaan yang susah dijawab sebetulnya. Karena keadilan itu fiktif, tidak nyata. Itu hanya cita-cita saja para ahli hukum yang pintar-pintar itu dulu. Menciptakan bahwa hukum bertujuan mencari kepastian hukum dan keadilan. Hanya untuk sebetulnya yang saya lihat dalam praktek, hanya untuk mengarahkan pada masyarakat, terutama ahli pikir-pikir kita, hukum, bahwa ada hukum itu, nyata. Ternyata hukum itu abstrak, keadilan tidak pernah tercapai, apalagi kepastian. Itu dulu yang penting ya. Jadi kita tuh saat sekarang di dalam ini dinormakan oleh pembentuk undang-undang kita dalam KUHP pasal 2. Ya. Pasal 2 itu memang perubahan fundamental tentang arah perubahan hukum pidana kita mau kemana. Ya. Di satu sisi kita tetap ingin berasas legalitas, ada undang-undangnya tertulis, itulah perbuatan yang dapat dipidana. Tapi di sisi lain, dengan pasal 2 berbeda lagi. Sangat maju, progresif. Saya ingat almarhum Pak Muladi. Tapi itu semua ide-ide Prof. Barda dari Undip. Bahwa perlu itu nilai-nilai hukum adat diangkat ke permukaan, ke dalam bagian dari hukum nasional. Namun rumusannya memang agak unik ya. Karena rumusannya di satu sisi ya, ada perbuatan diatur undang-undang pidana, ya dapat dipidana, tapi di sisi lain disebut juga jika masyarakat melihat memandang perbuatan itu bukan yang perlu dipidana, tidak boleh dipidana. Sebaliknya, kalau dalam undang-undang pidana tidak ada perbuatan itu diatur, tapi masyarakat mengatakan ini perbuatan yang dapat dipidana, harus dipidana. Kalau lihat rumusan kalimat itu kan buat kami, kita ahli hukum ya, pintar-pintar membuat pemikiran-pemikiran, tapi buat praktisi kan tidak mudah. Karena praktisi tidak dibekali di belakangnya latar belakang teori yang macam-macam kan. Dia hanya praktek saja. Lalu yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah
RPP tentang nilai keadilan sedang, belum selesai ini. Dengan dasar bahwa RPP itu akan merangkum semua hukum adat setempat yang berlaku sekarang. Masalahnya sekarang katanya bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pertanyaan saya kan kepada Wamen, Prof. Edi, sejauh mana masih ada nilai hukum adat sekarang? Apalagi Jakarta, apalagi Bandung, ya kan? Cianjur saja yang dekat-dekat. Nah, pertanyaannya apa mungkin ditemukan? Bagaimana cara menemukan? Sedangkan itu melakukan riset kan? Van Vollenhoven saja dulu sampai menemukan 27 hukum adat kering kan? Itu nggak mudah itu, bertahun-tahun, ya kan? Makanya kemarin saya bilang pesimis saya RPP selesai. Kalau RPP tidak selesai, akibatnya nanti di lapangan jadi konflik sosial antara masyarakat yang satu, masyarakat yang lain, masyarakat dengan aparat penegak hukum. Keadilan ya, mengajar keadilan. Hal yang kedua yang perlu difahami oleh pemerintah ya, dan para ahli hukum, nilai keadilan itu dari dulu sampai sekarang ya, jangankan di masyarakat kita, masyarakat maju di Amerika saja sekarang, Jerman di mana-mana di Eropa, sampai sekarang belum ada yang berani mengatakan kami telah menciptakan keadilan. Pasti dikatakan tidak adil, pasti, ya, pasti. Makanya adalah heran kalau di Indonesia dengan ide korupsi diberantas dan sebagainya sampai ke akar-akarnya, masyarakat lalu a priori jika orang dituding korupsi pasti salah. Ya. Jika hakim melakukan perputusan yang berbeda, hakim yang nggak benar. Ya? Betul. Nah, tugas kita ahli hukum adalah meluruskan kepada masyarakat bahwa prinsip a priori itu tidak benar. Karena hukum itu tidak mungkin di a priorikan, nggak boleh. Hukum itu harus dipastikan dalam perkara korupsi yang satu dihukum atau dibebaskan, perkara korupsi yang lain mirip sama, harus sama. Nah, mungkin lah begitu. Ya. Karena kita bertolak pada hakim pasal 183 ya. Hakim boleh. Tidak boleh menjatuhkan hukuman. Jadi satu sisi pada hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman, artinya hakim pun boleh menjatuhkan hukuman, tergantung dari fakta. Ya. Nah ini kalau kita berpijak dari apa yang disampaikan penanya soal keadilan dihubungkan dengan pasal 2 KUHP yang baru yang sudah berlaku ini, ya itu memang riskan. Jadi memang agak sulit, apalagi perkara Tom Lembong masih jauh, ya. Kepastian hukum aja belum ada di situ, apalagi keadilan. Ya, jadi ini perlu saya nyatakan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, Prof, sebagai penyusun daripada undang-undang tindak pidana korupsi, Prof, ada yang menarik dari putusan hakim, ya. Biasanya, Prof, di dalam setiap putusan perkara tindak pidana korupsi itu selalu ada pertimbangan bahwa terdakwa, ya, tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi, justru melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, tindakan terdakwa bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Itu dengan sangat mudah kalau kita buka semua putusan tindak pidana korupsi, ditemukan itu, Prof. Nggak pernah itu luput. Nah, yang berbeda daripada putusan Tom Lembong, itu tidak ada sama sekali, Prof. Nah, bagaimana sebenarnya melihat daripada rumusan pasal 2, Prof, ya, yang juga dikaitkan dengan United Nations Convention Against Corruption yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, ya Prof, dan dengan meratifikasi undang-undang tersebut, tetapi mengaplikasikannya dengan menambah pasal perbuatan melawan hukum, yang mana hal ini tidak dikenal di dalam United
Nation Convention Against Corruption yang mendefinisikan korupsi sebagai bribery, sebagai suap baik aktif maupun pasif, baik suap antara penyelenggara negara, suap kepada penyelenggara negara atau suap kepada swasta. Jadi bagaimana Prof kita melihat vonis Tom Lembong tadi yang tidak menyertakan adanya perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan semangat pencegahan korupsi dan mencederai keadilan masyarakat. Apakah hakim tidak berani atau tidak menemukan ini, dan apakah kalau ini tidak ada di dalam unsur yang dibuktikan, apakah ini juga bahagian daripada yang menyebabkan masyarakat menjadi kontra terhadap putusan hakim? Jadi kalau soal itu ya, saya melihat memang hakim tidak memperhatikan siapa yang disebut tersangka, perbuatan dan keadaan. Keadaan itu diliputkan, ya, sehingga dia fokus saja pada perbuatan dengan pemikiran monisme. Monisme itu menyatakan ya bahwa jika ada dugaan tindak pidana, sepanjang perbuatan itu dapat dibuktikan tindak pidana, maka tidak perlu relevan lagi membicarakan mens rea. Tidak perlu dibuktikan lah. TMH itu hanya sarana. Pendapat Indrianto mengatakan begitu ya dalam pertimbangan hak majelis ya. Dikutip pendapat Indrianto Haji yang mengatakan bahwa sepanjang perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan, maka sebetulnya unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Buat apa? Karena sarana kok. Masa sarana dibuktikan? Yang penting tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi. Hanya itu. Ya. Jadi hakim sampai berhenti di sana. Tapi hakim tidak meneruskan, melanjutkan. Apakah perbuatan itu merugikan keuangan negara? Kan tidak. Ya. Karena tahu bahwa hakim tidak menemukan laporan BPK secara pasti dan nyata ada kerugian. Itu luput. Jadi separuh diambil, separuh lagi ditinggal. Nah itu kan hakim. Apa boleh? Hakim itu kebetulan ya, hanya di Indonesia dalam putusannya mengatakan demi keadilan berketuhanan. Ya kan? Yang Maha Esa. Artinya sepanjang hakim yakin bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan. Tinggal pilih saja dia mau masuk neraka atau masuk surga, gitu aja. Ya, ini masalah kita. Yang di negara lain dalam putusan pun tidak ada kalimat by the grace of God, nggak ada. Ya. Lalu kemudian yang menyangkut UNCAC, kebetulan saya ikut dalam draft negosiasi UNCAC di Wina, ya, di Milan. Itu kita sudah membuat rumusan yang menurut kita betul sesuai dengan kondisi negara kita tahun 55, bahwa negara sangat dirugikan dengan penyelundupan, sehingga kerugian negara harus masuk sebagai unsur yang harus dibuktikan. Tapi kemudian UNCAC mengatakan di artikel 3, saya baca bahwa yang namanya the state loss is not a necessary factors to corruption. Dari situ saya bertanya, di Milan, ini kenapa ada? Ya karena kami melihat bahwa perkembangan hari ini, abad 20 waktu itu, antara hak negara dan negara sama. Tidak ada yang beda. Jadi kenapa negara harus diistimewakan? Kenapa harus kerugian negara? Bukan kerugian masyarakat. Jadi menurut kami tidak perlu dicantumkan. Saya bilang ini kami sudah punya undang-undang yang mengatakan ada kerugian negara. Dia tercengang. Nah, bagaimana kalau juga masyarakat dirugikan, nggak diperhitungkan? Nah, di sini dilema. Tapi kemudian kita sudah ratifikasi, ya, UNCAC dengan Undang 7 2006 sampai sekarang tidak pernah diundangkan, undangan revisi terhadap Undang-Undang 3199. Saya paham kenapa? Karena kalau diratifikasi harus direvisi, maka artikel pasal 2 pasal 3
kerugian negara harus hapus. Ya, ini yang keberatan pemerintah tentu karena masih berpikir negara adalah lebih punya hak untuk mengatur rakyatnya, bukan rakyat yang mengatur. Nah, beda pendapat nih sampai sekarang ini yang belum ketemu ya. Jadi itu salah satu ya bahwa kenapa sampai sedemikian rupa. Jadi adil tidaknya ya suatu putusan perkara korupsi adalah demi kepentingan negara. Tapi jangan salah, negara itu siapa? Ya, kekuasaan. Kekuasaan itu bagaimana? Dengan hukum. Ya, kita ingat teori Pak Mohtar. Ya, hukum dan kekuasaan. Hukum itu tidak bisa jalan sendiri tanpa kekuasaan. Tapi kekuasaan itu dijalankan oleh menjalankan hukum, maka kekuasaan itu harus dibatasi. Kalau tidak akan menjadi anarki. Jadi hukum dan kekuasaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun bisa dibedakan. Tetap saja ada. Dengan kata lain, hukum itu tidak berada di ruang hampa. Ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Dodi tadi, gimana sampai begitu? Ya itu tadi. Apakah dalam putusan Tom Lembong itu ada kekuasaan di balik itu? Bukan kekuasaan itu nuntut, bukan kekuasaan aja hakim. Kekuasaan yang lebih besar dari itu. Apa? Kita tidak tahu kan. Itu yang menjadi teka-teki. Kenapa teka-teki? Karena banyak kejanggalan dalam pertimbangan putusan hakim. Banyak kejanggalan yang tidak bisa dicerna secara akal sehat. Ya. Berdasarkan teori-teori dan ajaran hukum yang kita peroleh. Ya. Masalah besar buat kita ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Bro. Ya Dr. Azmi, dari apa yang diuraikan tadi, pengamatan Dr. Azmi mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim, bagaimana sebenarnya bentuk putusan ya, yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim dari perspektif akademisi. Ya, kalau kita bicara hukum acara pidana kan ada 3 bentuk putusan terhadap ini. Ya kan, dari pemidanaan, bebas, dan onslah. Kalau kita lihat konstruksi dan penstrukturan fakta dari awal tadi Pak Tom Lembong sebelum masuk sebagai menteri di Agustus dan ada catatan khusus dari menteri sebelumnya di Mei tadi terikat dengan MOU, berarti kan itu ada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual daripada beberapa koperasi yang memang ditunjuk yang selama ini bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan mitra-mitra 8 perusahaan gula tadi. Kalau itu ditarik sebenarnya ditambah tadi misalnya kebijakan yang tentang koordinasi di antar kementerian juga terjadi sebelum Pak Tom Lembong 2013, ini kan murni. Jadi seharusnya onslah tidak dipidana. Kenapa juga kalau itu ada banyak perusahaan-perusahaan, 8 perusahaan ditambah memang koperasi yang begitu banyak dari TNI dan kepolisian tadi dan kombinasi koperasi karyawan TNI dan Polri tadi, ya kenakan saja tidak pidana korporasi misalnya, fokus pada denda. Jadi lebih tepat hakim menyatakan perbuatan ini memang ada, tapi bukan perkara pidana. Apakah ini berkaitan dengan hukum administratif? Apakah ini kebijakan? Karena itu tadi payung pertamanya sebelum Pak Tom Lembong itu memang sudah ada keterbatasan gula memang telah terjadi, MOU sudah memang terjadi, dilakukan operasi pasar dari Mei sampai Desember, ya Pak Tom Lembong kan hanya melanjutkan. Sebagai pemegang otoritas di kementerian pada waktu itu, ya dia akan melihat keadaan-keadaan itu. Dan keadaan itu kan tidak maunya dia, tapi keadaan faktual dan real pada waktu itu di masyarakat. Nah, ini yang minim dari pantauan hakim. Seharusnya hakim menarik ini kalau tadi berpikir kepada elemen-elemen pidana. Perbuatan-perbuatan yang menyertainya. Termasuk dalam terminologi tersangka yaitu adalah pada seseorang karena perbuatan dan keadaannya. Ini yang minim dalam pertimbangan hakim. Seharusnya ini muncul. Apakah tadi... Sama ya. Ya. Itu yang disebut Pak, perbuatan yang sudah terjadi lama, itu kan kebijakan. Ya. Sudah ke administrasi. Kebijakan kata ahli-ahli hukum HAM tidak bisa dipidana. Betul. Tapi kebijakan itu bisa dipidana jika dilakukan ya oleh undang-undang menyimpang dari tujuan awal dari kebijakan itu dikeluarkan. Pertanyaan penyimpangannya di mana? Kan gitu.
Nah ternyata penyimpangannya oleh hakim dikatakan, oh ini dilanjutkan, walaupun ada pelanggaran, ya kan, tidak ada dapat koordinasi dan sebagainya. Tapi itu semua yang disebut oleh hakim itu kalau mau dinilai dari segi hukum, ya hukum administrasi, itu kan masalahnya. Nah hakim tidak melihat itu. Yang penting ada perbuatan. Ada perbuatan Ada dan perbuatan, ada kesalahan di dalamnya. Itu selesai. Jadi semudah itu, sesimpel itu nasib orang. Ya. Tom Lembong kan manusia, bukan binatang ya. Seseorang yang punya hati nurani, punya keluarga, punya hak segalanya, terpaksa ditahan kan pembebasan, pembatasan hak seseorang untuk berbebas untuk kemana-mana saja. Hak orang memperoleh kehidupan. Ini tidak diperhitungkan sama sekali. Prof, berkaitan dengan apa yang Prof jelaskan tadi dan unsur-unsur di dalam tindak pidana korupsi serta tujuan di susunnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah asas ultimum remedium Ya. Prof ya, di dalam hukum pidana ini masih relevan Prof untuk diterapkan, Prof? Nah, begini. Sebetulnya kalau lihat dari doktrin masih relevan. Kenapa relevan? Karena harus terakhir sanksi pidana. Kenapa terakhir? Karena kalau masih bisa pelanggaran administratif dipulihkan atau perdata kemudian kompensasi, tidak perlu lagi harus diberi pidana. Karena pidana itu menyakitkan. Di satu sisi katanya bertujuan melindungi masyarakat, di sisi lain dia mengiris dagingnya sendiri. Daging siapa? Daging manusia, bukan daging binatang. Nah ini yang kurang dimaknai filosofi dari sini. Sehingga bagi kami yang ingin menyusun pembentuk tipikor masih relevan prinsip itu. Bahkan sangat relevan jika memang di pasal 32 sudah disebut ya. Jika penyidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, sekalipun ada kerugian keuangan negara yang signifikan, maka penyidik harus menghentikan penyidikan, melimpahkan pada jaksa pengacara negara. Artinya apa? Tidak perlu harus pidana. Kalau memang harus demikian, pidana ultimum remedium. Nah, masalahnya jadi kewajiban jaksa menggugat pihak-pihak yang merugikan keuangan negara. Kan begitu. Bahkan dalam norma ini, Prof, di dalam Undang-Undang Tipikor ada ketentuan pengembalian hasil kejahatan tidak menghapuskan tindak pidana korupsi. Ya, memang. Ini hambatan nih, Prof. Sengaja dibuat demikian ya. Karena korupsi kejahatan yang luar biasa. Berdampak luas. Ya. Massal sifatnya. Dan korupsi itu benar-benar merugikan keuangan negara, perekonomian. Sehingga walaupun dikembalikan, dulu ya semangatnya, dikembalikan ya tetap harus dibayar. Padahal kan tujuannya pengembalian uang negara. Nah ini Ya memang kontradiktif, tapi itu sebetulnya kalau membaca itu, membaca pasal-pasal yang lain, harusnya penyelenggara negara, karena subjek targetnya, itu berhati-hati. Artinya tidak ada maaf bagimu. Nah ini tentunya ditafsirkan oleh penyelenggara, penyidik, penuntut, hakim. Ini pintu masuk untuk mengatakan tidak ada unsur pemaaf, alasan pembenar lagi. Tapi menjadi menarik Pak gitu loh. Sebenarnya hakim juga bisa kan kalau kita mengambil perbuatan melawan hukum dalam fungsi negatif yang limitatif tentunya. Kalau itu diangkat gitu loh. Jadi sekalipun ada pasal itu, makanya tadi kan setiap perkara pidana itu kan kasuistik tuh. Kalau kita lihat dalam kasus ini tadi, intensi Pak Tom Lembong untuk berbuat jahat kan tidak ada karena sudah ada keadaan-keadaan sebelumnya gitu loh. Jadi di luar itu kalau kita lihat tadi apakah kepentingan masyarakat terlayani atau tidak? Itu juga ada. Kedua, apakah Pak Tom Lembong mendapatkan keuntungan atau tidak? Di luar ada terminologi yang katakan tadi negara dirugikan atau tidak. Tapi ada dua sisi ini. Disitulah hakim sebenarnya secara bijaksana untuk mempertimbangkan. Sayang, hakim abai untuk melihat ini gitu loh. Mungkin fakta-fakta ini yang dibaca oleh masyarakat ya, bahwa Pak Tom Lembong tidak menikmati mendapatkan keuntungan apapun
Sementara kepentingan umum, ya, konsumen mendapatkan gula, dan petani pun yang berkaitan dengan pengamanan komoditas gula, ya, mendapatkan benefit yang optimal pada saat itu. Nah, sehingga masyarakat menilai tidak ada alasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Apa demikian? Gini, kalau saya ya, dengan pola tadi, unsur melawan hukum dengan fungsi yang negatif, ya, menghapuskan pidana, ya, itu sudah ada jurisprudensi kan. Kalau tidak salah 4 jurisprudensi. Ya. Terakhir ya diri saya terdakwa lah, ya. Seingat saya. Jadi dengan pola itu sebetulnya kan si pembentuk undang-undang termasuk hakim waktu itu 4 itu, selain undang-undang ini, ada undang-undang, ada juga pendapat hakim yang terus-menerus digunakan sampai 4 kali, ya, mungkin nanti ada ke-5 kali menjadi jurisprudensi, dan itu biasanya diikuti. Kelasiman diikuti putusan hakim seperti itu ada di common law system. Kita tidak menganut common law, tapi itu diwajibkan harusnya. Namun, nah ini, Mahkamah Agung, khusus Hakim Tipikor, melakukan rapat kerja urusan Undang-Undang Tipikor ini. Dia berpendapat bahwa yang penting bagi kami adalah bahwa sudah terbukti, ya, perkara dia merugikan atau tidak, nomor 2, yang penting terbukti, bisa dipidana. Itu 1. Hakim Mahkamah Agung khusus Tipikor, jadi lebih condong kepada undang-undang, bukan pada jurisprudensi. Tapi sementara kita lihat 4 atau lebih jurisprudensi yang seperti itu, toh juga tidak diikuti. Apakah salah? Juga enggak, karena struktur perundang-undangan, sumber hukum itu yang tertinggi undang dasar, yang kedua undang-undang, selebihnya di bawah undang-undang. Jurisprudensi sama sekali nggak disebut. Nah, ini masalah juga buat kita. Ke depan harusnya, apalagi dengan perkembangan pasal 2 Undang-Undang KUHP, nilai keadilan dalam masyarakat, harusnya ada perubahan dalam penempatan struktur peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum. Itu jurisprudensi. Selama itu ada, suka-suka aja hakim mau dipakai mau enggak. Ini masalah. Ini masalah. Jadi kita memang berada dalam situasi ketidakpastian, bahkan menimbulkan ketidakadilan. Itu tadi, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, protes dan sebagainya. Karena dari awal kita tidak, pemerintah kurang care melihat celah-celah hukum di mana semua bisa dilakukan tanpa ada pengawasan. Kalau toh diawasi, memang sistemnya bolong-bolong. Nah, ini masalah kita ya. Jadi ke depan harapan saya ya, harusnya DPR dan pemerintah duduk bareng lagi membicarakan revisi Undang-Undang Tipikor. Harus direvisi, harus direvisi total. Ya, total itu dalam arti menyeluruh, revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang merubah pandangan masyarakat menjadi tidak pasti dan tidak adil. Demikian. Baik, terima kasih, Prof. Jadi memang kondisi penegakan hukum saat ini masih memberikan pekerjaan rumah, ya, masih memberikan tanda tanya besar, ya, khususnya di dalam penegakan hukum di bidang korupsi. Nah, tidak bisa dipungkiri sampai dengan saat ini masyarakat masih secara mayoritas mempertanyakan, melakukan analisa-analisa yang berkesimpulan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah keliru. Nah, dari bahasan tadi dengan Prof. Romli dan Dr. Azmi juga memperlihatkan adanya kelemahan-kelemahan di dalam sistem hukum, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang memerlukan adanya peninjauan, ya, dilakukan revisi-revisi,
sehingga kesenjangan antara rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan rasa keadilan yang diputuskan oleh pengadilan ini dapat dipersempit setidak-tidaknya, sehingga pemahaman mengenai keadilan itu bisa disepakati bersama, sehingga rasa kepastian hukum dan keadilan bisa dinikmati dan memberikan dampak positif bagi perkembangan negara kita. Terima kasih banyak. Saya ingin menekankan Ya. kalimat kekeliruan Ya. tadi ya. Ya, Prof. Kekeliruan itu bukan hanya dalam praktek, dalam Ya. mindset. Kenapa saya bilang mindset? Itu namanya ketika saya baca pertimbangan hakim mengutip Indrianto Seno Aji pendapatnya, yang mengarah pada aliran monisme. Ya. Berbeda dengan pikiran kita. Jika ada perbuatan pun bukan hanya harus dibuktikan perbuatan, tapi apakah ada pertanggungjawaban dan ada kesalahan. Ya, dua hal. Kita dualisme. Betul, Prof. Ya, dualisme itu aliran dari Gajah Mada. Aliran monisme UI. Ya. Ya. Jadi saya lihat sejarah ternyata memang dari dulu guru besar itu mengajarkan sesuatu yang tidak berpikir dampaknya ke depan. Sekarang kalau kita pikir pertimbangan hakim, tuntutan jaksa menganut pemikiran monisme, hakim pun setuju. Pertanyaan kita, kapan tersangka, terdakwa memperoleh keadilan? Ya. Kapan? Ya. Selama terbukti selesai. Tidak ada lagi defense kecuali di pengadilan. Ya. Makanya sering kita dengar KPK pun dari kejaksaan, buktikanlah nanti di pengadilan. Jadi dia nggak peduli hari ini, dia sidik aja, ya kan? Jadi bertentangan dengan negatif vetelik, malah yang harus membuktikan jadi tersangkanya. Jadi, ya, Prof. Sistem ajas negatif vetelik berhinsel itu udah dilabrak. Asas primum remudium ultimum dilabrak. Jadi pertanyaannya, sampai kapan? Ya, praktisi seperti ini, walaupun teoretisi sudah pada maju berpikir, praktisi masih jalan di tempat. Katakanlah kita melihat kejadian ini, kita bicara berbusa-busa. Pertanyaannya siapa yang menjadikan mereka? Kecuali harus undang-undang yang menyebutkan. Kalau undang-undang tidak menyebutkan, ya selesai. Nggak akan ada keperubahan. Oleh karena itu perubahan KUHP itu penting. Sangat penting, mudah-mudahan didengar oleh DPR dan pemerintah. Kalau tidak, ya aliran ini masih dikembangkan, ya jelas kezoliman akan terus berlangsung, pasti. Kalau kezoliman berlangsung, ketidakadilan udah pasti kan. Nah pertanyaan kita, cita keadilan kita dalam Undang-Undang Dasar 45 di mana? Pertanyaan. Ya demikian dari saya. Saya kira menarik apa yang tadi disampaikan oleh beliau ya, tentunya sebenarnya sudah jelas. Jadi kalau 183 kan hakim tidak boleh menjatuhkan satu pidana melainkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Artinya dua alat bukti yang tadi diperoleh itu harus diletakkan pada perbuatan dan keadaan. Baru membentuk keyakinan hakim, bukan sebaliknya keyakinan dulu yang dibangun tanpa menguji kepada dua alat bukti dengan perbuatan dan keadaan. Sayangnya dalam kasus ini lagi-lagi hakim tidak menarik itu tadi. Sebenarnya mau monoisme atau dualisme tadi yang disampaikan oleh beliau, sebenarnya hukum acara pidana kita sudah menerapkan itu di 183 tadi gitu loh. Nah, ini yang disimpangi oleh hakim dalam kasus ini. Pertanyaannya ataupun apakah ini menjadi tanda tanya, apakah ini adalah korupsi politik? Karena tadi hukum tidak berada di ruang hampa. Apakah ini hanya menyasar untuk orang atau badan hukum tertentu yang punya posisi politik? Ini juga harus menjadi catatan, jangan digunakan ini untuk menyandra dalam kaitannya dengan event-event, kegiatan-kegiatan politik. Ini lagi-lagi nurani kita, pikiran kita yang memang bisa secara luhur, objektif. Kalau tadi bilang Pancasila, ya inilah sebenarnya. Kenapa harus semuanya dipidana? Kalau memang ini bisa dikembalikan. Kalau ini masih bisa dihukum, ada hukum administratif, ada hukum denda dengan 8 perusahaan tadi. Saya kira ini menjadi PR nanti di pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dan mengkoreksi putusan ini. Kesimpulan saya ya, cuma satu. Yang punya mensrea itu sesungguhnya siapa? Tom Lembong, jaksa,
atau hakim? Ya. Pertanyaan terakhir tuh harus jawab. Ya, Ya. Betul. siapa sebetulnya? Walaupun di depan memang nyata nggak bersalah, kalau memang mestinya sudah ada di kepala jaksa maupun hakim, ya sudah. Ya. Pintu masuknya kembali, siapa LP-nya, siapa laporan yang dapat, ya kan? Laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau operasi tertangkap tangan. Berarti laporannya kan laporan penyidik. Baik, jadi yang ultimum, rupanya yang ultimum pertanyaan dari kondisi ini adalah ya tetap sesuai dengan yang viral di masyarakat yaitu mens rea. Tetapi mens reanya siapa? Nah, ini yang baru terungkap di dalam diskusi ini ya, yang harus dicari tahu adalah mens rea ya. Apakah ini mens rea dari penuntut ataukah mens rea dari hakim ataukah mens rea dari diajukannya Tom Lembong di dalam perkara ini. Nah, semoga pengadilan banding dapat menyimak, memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, begitu juga memperhatikan prinsip yang tadi Prof. Romli sampaikan satu-satunya di Indonesia, karena keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap apa yang diputuskan mesti diingat akan dipertanggungjawabkan kelak sebagai keadilan tertinggi. Nah, demikian, semoga ini memberikan khasanah keilmuan di masyarakat dan bisa diambil manfaat sehingga akan tercipta suatu saat cita-cita yang ideal, walaupun keadilan itu adalah sesuatu yang fiktif, tetapi setidak-tidaknya masyarakat kita, ya, semua elemen yang ada di bangsa kita, ya, baik masyarakat, pemerintah, itu merasakan adanya keadilan, ya, seperti di negara-negara lain. Seseorang tidak takut untuk mengikuti proses hukum karena mereka berkeyakinan ada due process of law yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Amin. Demikian, terima kasih Prof. Romli, terima kasih Dr. Azmi. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam diskusi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam.